You're the reason I'm going out my mind. I just can't stop thinking about you. You got me feeling some type of way. You make me wanna stay in all day. You're the reason I can't get out my head. I just can't stop thinking about you. 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 Selamat pagi, Bu Istiti. Bu Istiti, apakah bisa mendengar suara saya? You make it real, you're the one I want. And to me, we are just like art. You like me to the autumn rain. And I know that, baby, I want. Moving down a lonely road, carrying a heavy load, looking for that someone to hold. You came in, you shook my peace. You tore down my walls with ease. You turned dust into gold. You make it real, you're the one I want. And to me, we are just like art. You like me to the autumn rain. And I know that, baby, I want. Yeah, funny how life can be. Sometimes you just don't know. We're running but got no control. But baby, when I saw that smile, knew that I'd be just fine. You turned us into gold. You make it real, you're the one I want. And to me, we are just like art. You like me to the autumn rain. And I know that, baby, I want. Feel like we own this town. We are never going down. Dancing through neon lights. I don't need to search no more. You give me a reason to shine, to shine. Give me a reason to shine. Got that special glow. I can't get you off of my mind. Selamat pagi, Bu Istiti. Mbak Masna, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Galuh. Mbak Masna, apakah suara saya terdengar ya? Iya, sudah terdengar kok Mbak. Mungkin ini Bu Istiti yang belum mengklik join audio kali ya. Atau mungkin lagi ini jaringannya. Iya, mungkin ini keluar lagi. Tapi saya sudah ngechat beliau sih, Mbak. Gitu. Berarti kita tunggu dulu, nggak apa-apa ya, Mbak Masna ya? Nggak apa-apa Mbak. Oke, siap.
I was stood at your door, still trying to figure out a way to get at ya. I didn't know what to say, and I remember how my hands were shaking. Selamat pagi. Ini maaf kok terputus ya tadi ya. Selamat pagi, Ibu. Ya, Apakah suara saya sudah bisa terdengar, Ibu? sudah bisa, Mbak. Anje, Ibu, perkenalkan saya Galuh dari Raisa Radio, Bu. Apa kabar, Bu Istiti? Baik, Mbak Galuh. Maaf. Ibu, sebelumnya terima kasih banyak, Bu. Pagi-pagi sudah mau join untuk berbagi kepada sobat sehat semua. Matur nuwun sanget. Oke, Mbak. Selamat pagi. Selamat bergabung untuk teman-teman ya. Terima kasih juga yang hadir pada pagi hari ini ya. Ibu, mohon izin menyampaikan acara pagi hari ini kita akan berlangsung selama 1 jam, obrolannya santai saja, dan nanti kami mohon izin Ibu untuk menyiarkannya di 3 kanal. Jadi nanti pendengar ada yang di radio aplikasi streaming, nanti teman-teman mahasiswa atau biasa disebut dengan Sobat Sehat begitu, dan juga nanti Sobat Sehat juga ada yang pagi-pagi ini sudah ada di Zoom dan juga di websitenya raisaradio.com, Ibu. Ya. Oke, dan juga izin juga Bu Istiti dan juga Mbak Masna untuk obrolan ini kami akan rekam, lalu kami akan jadikan podcast di Spotify biar bisa dinikmati kalangan yang lebih luas begitu. Boleh ya Bu, Mbak Masna? Iya. Iya, silakan. Oke, baik. Ibu, mohon izin saya bisa mulai sekarang ya Bu? Mbak Masna. Silakan. Oke, baik. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Apa kabar pagi hari ini? Setelah kemarin kita bertemu ya di Bincang-Bincang Santai, pagi hari ini kita ada lagi nih bincang-bincang santai dan menemani Anda untuk beraktivitas di pagi hari. Sobat Sehat, hari ini tepat pada pagi hari ini 22 Februari 2022. Wah, kayaknya pagi hari ini ada yang spesial nih karena tanggalnya tanggal cantik ya, 22/2/2002. Sepertinya kita banyak menjumpai di bulan Februari ini adalah banyak tanggal cantik. Nah, tanggal cantik ini biasanya digunakan untuk momen-momen spesial, terutama untuk pesta pernikahan. Nah, tapi ini Sobat Sehat, pagi hari ini kita nggak akan bahas itu, tetapi ada hubungannya karena pagi hari ini bincang-bincang santai akan ada topik menarik yang bisa Anda nikmati ya, yaitu Catin, calon pengantin apa yang harus kau persiapkan. Nah, edisi hari ini Sobat Sehat Anda bisa menikmati Raisa Radio melalui aplikasi radio streaming seperti biasa ya, melalui aplikasi radio yang bisa Anda download di Play Store dan juga di website kami di www.raisaradio.com dan juga di Zoom-nya Raisa Radio. Pagi hari ini kita akan berbincang nih Sobat Sehat bersama dengan narasumber kami yang luar biasa dan telah kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini Dr. Errol Naturalium, Dr. Bernadette Josephine Istiti Kandarina atau Bu Istiti. Beliau merupakan dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FKKMK UGM. Dan pagi hari ini Bu Istiti akan ditemani oleh Mbak Masna Hanifah, Sarjana Kesehatan Masyarakat MPHC, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Kami persilakan untuk Anda, Sobat Sehat, untuk nanti boleh banget untuk mengajukan pertanyaan, dituliskan saja di kolom chat di website, atau di Zoom, atau langsung present saja. Baik, mari kita nikmati obrolan ini selama 1 jam ke depan. Kepada Mbak Masna kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Semangat pagi Bu Siti. Selamat pagi Mbak Masna. Iya, Sobat Sehat, para bakal catin, atau bahkan mantan-manten ya. Nah, pagi ini ya. iya, betul Bu. Nah, pagi ini saya akan mendampingi nih salah satu guru saya yang sangat concern sekali dengan kesehatan calon pengantin, terutama terkait gizinya ya. Nah,
Beliau ini mendapatkan gelar doktoral di University of Hohenheim di Jerman. Nggih. Kabar baik Bu Siti? Ya, terima kasih, Mbak. Nggih, Bu. Nah, Pagi ya, agak mendung tapi tetap. iya betul, kita harus tetap ceria ya Ibu Siti ya. Iya Ibu, jadi kalau kita berbicara tentang calon pengantin itu tentunya kita nggak akan lepas ya Bu dari persiapan atau prepare untuk para calon pengantin ini ya Bu ya. Dan pastinya juga bukan hanya catin perempuan saja ya Bu yang harus mempersiapkannya, tapi juga pasangannya juga harus turut andil dalam persiapan semuanya. Nah, umumnya nih Bu yang kami tahu ya Bu, terutama para bakal catin maupun catin, itu persiapannya itu hanya untuk hari H pernikahan seperti pesan gedung, gaun Ya. pengantin, sebar undangan, gitu-gitu ya Bu. Tapi selain itu juga sebenarnya apa sih Bu yang harus kami persiapkan Bu atau para catin ini persiapkan Bu? Ya, terima kasih Mbak Matsna. Kita berdua itu masuk di dalamnya kayaknya Mbak Mas saya. Mbak Matsna untuk sebagai calon pengantinnya dan saya yang sudah mengalami. Oh iya betul. Kalau kita melihat tadi saya sebutkan kalau calon pengantin itu persiapannya banyak sekali tadi ya. Ada kartu-kartunya, kemudian siapa yang diundang. Meskipun saat ini juga kita pun harus sangat hati-hati dan bahkan virtual pengantinnya ya. Tidak lagi banyak orang yang hadir untuk menikmati, tapi itu tetap dipersiapkan. Kalau saya dari Mbak Masa mengatakan untuk bidang kesehatan, memang karena saya concern untuk kesehatannya, apalagi saya di bidang gizi, kemudian melihat beberapa penelitian yang sudah kita lalui ya Mbak. Dan saat ini yang menjadi concern itu adalah tentang stunting. Sehingga kalau kita melihat catin, merupakan bagian dari usaha untuk menurunkan angka stunting. Hingga kalau kita melihat catin itu tidak hanya calon pengantin putri sebetulnya, tapi calon pengantin putra. Dan persiapannya saat ini diharapkan 3 bulan sebelum pernikahan sudah dipersiapkan. Dalam hal ini karena catin sebagai nantinya calon ibu, calon penerus, memberikan calon penerus bangsa. Kalau dia tidak sehat, bagaimana untuk memberikan calon penerus ini nanti supaya tetap sehat? Jadi kira-kira secara umumnya Mbak Masna. Oh iya, betul ya Ibu ya. Jadi kalau persiapannya mungkin lebih ke bagaimana fisiknya, kemudian psikologisnya. Ada yang pernah Ibu sebutkan juga seperti sosial ekonomi dan kulturalnya ya Bu ya. Tapi sebetulnya memang kemudian Mbak Matsna, saya tambahkan kalau kita melihat catin yang sudah kita jalankan beberapa waktu, karena Mbak Matsna juga ikut dalam memperhatikan catin tadi ya, itu didapatkan di daerah Sleman ini ada 14% yang mengalami anemia catin tersebut. Dan juga 20% mengalami kekurangan energi kronis. Nah ini kan sangat harus mendapatkan perhatian ya. Meskipun mereka yang jadi temuan kita itu mereka sudah lulusan SMA dan perguruan tinggi, kemudian mereka juga yang sudah mempunyai pekerjaan. Kenapa ya kira-kira seperti itu kalau kita ketahui Mbak Saya? Oh iya Ibu. Kalau mungkin karena memang banyak ya Bu faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya, misalnya seperti kondisi lingkungannya nih Bu. Sekarang kan pasti banyak banget ya Bu terkait dengan makanan yang dikonsumsi, yang tersedia juga, terutama misalnya ada junk food sudah banyak sekali, dan itu ternyata memang kalau di lidah anak muda itu lebih nikmat Bu daripada sayur dan buah kayak gitu. Nah itu mungkin juga kita juga para calon pengantin nih
juga harus belajar bagaimana sih mengolah makanan yang juga enak rasanya seperti dengan junk food, dan itu akan berguna dan bernutrisi untuk kita mempersiapkan cadangan nutrisi kita untuk, dan juga ini ya bakal calon anak kita juga gitu ya Bu ya. Nah, oke Bu Siti. Jadi para sobat sehat, selain individu atau catinnya nih, dan ternyata juga banyak loh yang seharusnya pihak-pihak yang ikut untuk mempersiapkan untuk para calon pengantin ini ya Bu Siti ya. Karena sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ya Bu, di mana calon pengantin ini menjadi kelompok sasaran untuk pencegahan stunting seperti yang disebutkan Bu Istiti di awal. Nah, ini sebenarnya mengapa sih Bu para calon pengantin ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah sekarang untuk pencegahan stunting, Bu? Dan implikasinya itu sebenarnya apa, Bu? Pencegahan stunting melalui calon pengantin ini, Bu? Ya, Mbak Matsna, tadi saya mengatakan karena menjadi sasaran program saat ini untuk mempercepat penurunan angka stunting yang diharapkan 2024 itu sampai 14%. Bayangkan, nanti penurunannya. Kemudian calon pengantin itu kan biasanya selain krim kram, kalau saya katakan orang muda itu krim kram mempersiapkan hari perkawinannya, tetapi persiapan secara legalitas mereka harus mendaftar dulu ke kepala desa sehingga tahu di mana tempat tinggal dan sebagainya, KTP, kemudian akan dirujuk untuk ke puskesmas. Nah, kalau kita melihat di Puskesmas Sleman yang kita lakukan pengamatan tersebut, maka pertama akan dilihat status gizinya bagaimana. Kemudian kalau kita melihat secara anamnese, kemudian ukur antropometri, status gizinya bagaimana. Kemudian nanti masuk ke bidang KIA akan dilihat secara laboratoris, HB-nya bagaimana, gambaran darahnya bagaimana, kemudian apakah juga dengan lingkaran atas tadi ya, menentukan statusnya tadi, kemudian apakah dia sudah hamil atau belum, kemudian ada suntikan PPV. Setelah, jadi kemudian akan dibawa ke, kemudian dari hasilnya itu, maka kalau dia itu tidak hamil, tetapi sudah normal status gizinya, HB-nya sudah memenuhi, maka berikutnya ke pemeriksaan dokter. Pemeriksaan dokter, kemudian juga ke psikolog, kemudian ke ahli gizi. Itu tadi kalau yang normal, yang tidak normal yang dalam hal ini untuk HB yang kurang karena anemia, maupun status gizinya karena dia itu kekurangan enzim kronis, maka akan dibawa juga ke ahli gizi. Akan diberi pengarahan asupannya seperti apa ya sebetulnya itu ya, dan kebiasaan seperti apa pola makannya, sehingga untuk diperbaiki. Kalau anemia maka demikian juga pola makannya bagaimana ya si calon pengantin ini, dan asupannya apa yang harus diperbaiki. Karena kalau keduanya nanti kemudian ada anemia maupun kekurangan enzim kronis, maka harus menunda kehamilannya. Kalau yang normal seperti biasa, tetapi juga diarahkan ke psikolog. Justru ada psikolog yang untuk melihat apakah sebenarnya mereka itu ada beban psikologi ya, sehingga belum siap atau sudah menikah. Di samping itu juga ada pemeriksaan gigi. Mungkin kalau kita dengar tidak biasanya orang memeriksa gigi kalau tidak sakit ya, tapi sebenarnya pemeriksaan gigi dulu supaya nanti dalam perjalanannya juga sehat. Sehingga kalau kita melihat di sini di puskesmas mereka harus hadir dan melakukan hal-hal demikian itu. Dan ini untuk mempersiapkan calon pengantin. Kalau mereka sudah menikah, maka mereka mempersiapkan sebagai calon ibu. Nah, setelah puskesmas kembali ke KUA.
diharapkan ke KUA untuk mendapatkan yang namanya win-win, bimbingan Bimbingan perkawinan. ya. Kalau di sini juga saya lihat banyak calon-calon yang hadir, tetapi juga ada yang tidak hadir loh Mbak Gali, Mas Na, belum merasakan bahwa ini ada gunanya untuk ke KUA tadi. Bimbingan perkawinan pun saya lihat di Sleman, tapi di daerah lain apakah sudah ada ya? Di daerah jauh sana, barusan saya juga mengadukan pengamatan, di sana belum ada seperti di Sleman. Win-win hanya, kalau bahasa Jawa itu ular-ular Mbak Kali. Jadi kalau orang mau menikah, pada saat akad nikah, di situ diberikan sesuatu. Tapi kalau sebetulnya di Sleman itu ada 2 hari untuk betul win-win tadi, untuk bagaimana secara agama, secara sosial, menghadapi keadaan sehari-harinya. Diharapkan 1 kali pernikahan itu ya untuk selama-lamanya. Iya, Diharapkan. Mbak, iya. gitu ya Pak Mas ya. Betul sekali ya Bu ya. Jadi para calon pengantin nih, kita nanti ketika sudah berstatus sebagai calon pengantin, dinyatakan statusnya calon pengantin oleh KUA, kita bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang tadi disebutkan oleh Bu Istiti, dan juga bisa memperoleh sebenarnya bimbingan perkawinan, baik itu dilakukan secara klasikal, di kelas gitu biasanya, atau secara konsultasi individu gitu ya Bu ya. Itu untuk persiapan nanti rohaninya, baik itu juga fisiknya, mentalnya dari kita para calon pengantin, termasuk juga nanti di situ ada ilmu parenting ya, dan tentunya penting sekali untuk nanti bagaimana pola asuh kita untuk anak-anak kita kelak agar bisa membentuk generasi yang berkualitas. Seperti itu ya Bu. Dan kita juga sebenarnya juga tidak ada yang tahu ya Bu Istiti ya, kapan sih seseorang wanita itu akan mulai hamil, dan sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan kayak gitu kan ya Bu. Ya, kemudian Bu Istiti, jadi selain dari masing-masing pasangan Catin dan juga keluarganya ya Bu, untuk mendampingi Catin ini, sebenarnya siapa saja sih Bu yang bisa dihubungi oleh calon pengantin untuk memperoleh pendampingan itu Bu? Iya Mbak Masna, begitu komitmennya pemerintah untuk menurunkan angka stunting, maka mulai Januari di BKKBN itu ada yang disebut tim pendamping keluarga. Jadi setiap kecamatan itu ada tim pendamping keluarga, terdiri dari TP PKK, dari PKK sendiri, kemudian kader sehat ataupun PLKB, di sini dikatakan tadi kader KB, kemudian ada bidan. Sehingga kalau tadi saya sebutkan, mereka yang belum hamil, mereka yang mengalami anemia atau kekurangan gizi kronis, diharapkan menunda kehamilannya, sehingga mereka layak menjadi ibu, calon ibu dan hamil. Nah, dari sebab itu ada tim pendamping keluarga tadi dari 3 hal itu, dari PKK maupun kader KP, kemudian dari bidan. Mereka setiap kali akan memantau perkembangan dari calon ibu, karena kan sudah pengantin ya, dan calon ibu. Kalau saat ini pun juga kalau dikatakan bahwa Catin diharapkan 3 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri, maka tim tersebutlah yang juga bertanggung jawab. Kalau saya tanyakan di daerah jauh sana, saya mengatakan siapa yang jadi Catin saat ini? Ada ibu itu di Bangkai waktu itu beberapa minggu yang lalu ke sana. Ada siapa? Oh iya, ini akan menjadi calon pengantin. Nah, itu menjadi tugas dari tim pendamping keluarga tadi, Pak
untuk mengikuti perjalanannya. Kalau saat ini di Sleman biasanya itu hari H-10 ya Mbak Matna, sebenarnya 1 bulan sebelumnya. Sehingga kalau mereka dari puskesmas dinyatakan anemia atau KEK dan belum hamil, maka mereka akan masuk ke dalam grup ini menjadi pendampingan mereka. Yang diharapkan nanti menjadi ibu yang siap untuk hamil. Itu Mbak. Kalau mereka sudah hamil, tentunya langsung ke program hamil yang biasa dilakukan oleh puskesmas. Tapi kalau yang belum ini menjadi tanggung jawab tim pendamping PKKTB. Bukan, tim pendamping keluarga. Ya. Iya, Bu Siti. Nah, ya, Ibu, saya izin ya Bu untuk membacakan salah satu pertanyaan dari Sobat Sehat, Mbak Melia Putri. Ya, pagi Raisa Radio. Wah, menarik sekali topik pagi hari ini. Saya jadi tahu, Bu, bahwa pemeriksaan sebelum menikah sekompleks itu ya, Bu. Izin menyimak dan bertanya, Bu Istiti, apakah hal itu semua bisa kami dapatkan juga di masa pandemi seperti ini, Bu? Atau apakah tim pendamping tersebut dapat dilakukan secara online ya, Bu? Terima kasih, Bu Istiti. Ya, pertanyaan yang bagus ya, Mbak. Kalau kita saat pandemi ini tentunya puskesmas maupun di KUA siap untuk online, saya kira. Tapi tidak seluruhnya. Saya kira belum seluruhnya, karena tim pendamping itu baru dicanangkan oleh pemerintah dan baru bekerja mulai Januari kemarin, sehingga perlu persiapan yang panjang. Tapi saya kira puskesmas maupun KUA sudah siap akan hal ini. Puskesmas memang merupakan tempat kita untuk bertanya dalam hal kesehatan dan untuk mempersiapkan diri. Untuk dalam hal ini tentunya Mbak, siapa tadi yang tanya Mbak? Mbak Putri, Bu. Mbak Putri ada di tempat di mana? Apakah masih di Jogja atau di tempat di mana berada? Bisa berkomunikasi dengan puskesmas setempat dalam hal ini untuk mempersiapkan diri. Apakah sudah cukup sehat? Dan juga tidak Mbak Putri sendiri sebetulnya ya, calon pengantin laki-lakinya juga diharapkan untuk ikut ya, tidak hanya Mbak Putri sendiri. Itu Mbak Masna. Oke, Ibu, betul Ibu. Dan juga saya izin menambahkan juga ya Bu, jadi saat ini juga sudah dikembangkan namanya aplikasi LCMIL ya Bu ya. Ya. Itu aplikasi elektronik siap nikah dan hamil yang bisa di-download oleh para sobat sehat sebagai calon pengantin di Play Store gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu media juga penghubung antara tim pendamping keluarga dan juga para calon pengantin seperti itu. Karena nanti memang tim pendamping keluarga ini akan melakukan pendampingan ya Bu ya terkait dengan nanti kita bisa konsultasi, kemudian mereka juga bisa memfasilitasi kita untuk ke pelayanan kesehatan dan kita juga akan memperoleh pendampingan dari mulai saat catin, kemudian saat kehamilan, pasca persalinan, sampai nanti anak kita itu berusia 59 bulan. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya Ibu, saya akan membacakan lagi satu pertanyaan. Bu Siti, apa kabar Bu? Saya Niken, mau bertanya, saya sering anemia, tensi saya rendah, dan sepertinya itu sudah bawaan dari dulu. Lalu apa resikonya bila catin anemia menikah? Matur nuwun Bu Siti. Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Niken ya? Mbak Niken, iya. Mbak Niken, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti saya kemukakan tadi bahwa kita mendapat remaja berapa persen masih banyak yang anemia, dan dari pengamatan kita akhir tahun yang lalu ya, itu anemia 14%.
Mbak Niken, dalam hal ini menjadi perhatian kami semua karena dalam keadaan hamil itu juga akan anemia karena kehamilannya. Tetapi sebelumnya diharapkan menaikkan kadar darah sehingga anemia harus diantisipasi supaya tidak anemia menghadapi ini. Karena dampaknya nanti akan terjadinya berat badan bayi lahir rendah. Dan kemungkinan dalam persalinan kemungkinan ada perdarahan kalau dia anemia. Oleh karena itu diharapkan Sabin yang diketemukan anemia mendapatkan penanganan untuk menaikkan HB-nya sehingga menjadi normal. Itu yang diharapkan, Mbak Niken. Mengenai tensi rendah, saya kira apa yang disebut tensi rendah? Karena biasanya kita itu adanya 110, 70, begitu ya. Sehingga itu bukan menjadi perhatian, tapi yang anemia ini tadinya menjadi perhatian. Kalau Mbak Niken asupan gizinya baik, sesuai dengan gizi seimbang, kemudian diberi aktivitas fisik, olahraga lah Mbak Niken, atau jalan pagi, karena saya sudah tua mungkin ya jalan pagi ya. Kalau yang lainnya mungkin memang harus ada, kalau kita melihat di YouTube atau di mana itu ada senam pagi, silakan senam pagi untuk menambah kebugaran, gitu ya. Itu untuk mempersiapkan supaya tekanan darahnya stabil. Apakah itu tekanan darah rendah tadi ya? 110, 70 itu sudah baik. Sehingga pertama anemia perlu dieliminasi sebagai calon itu. Kemudian tensi rendah nanti dengan adanya aktivitas fisik tambahan jadi bugar. Itu ya Mbak Natsa dari saya. Iya Ibu, betul. Semangat ya Mbak Niken ya untuk meningkatkan kesehatan fisik kita. Oke, Bu Istiti dan juga Sobat Sehat, kita akan break dulu sejenak untuk menikmati sebuah lagu. Monggo Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Masna. Mohon izin Bu Istiti untuk kita jeda dulu sejenak. Dan Sobat Sehat, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Untuk Anda yang Sobat Sehat mungkin pengen banget gitu bertanya, boleh langsung saja, nanti boleh resen atau dituliskan di kolom chat. Satu lagu akan menemani kita di Bincang-Bincang edisi pagi hari ini dari Ran dengan Saling Merindu. Tetap stay tune di Radio Raisa, Radio Indonesia Sehat. Kita tak lagi satu, tapi saling merindu. Meskipun tak bersama, ku masih rasakan sinyal cintamu. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama, kasihku. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta, katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? Wait, I know I made a few mistakes in the past, but I was so young like Drake in the grass. See, bad boy call me Puff Daddy, but it should be me and you like Cassie. I miss you so much, girl, I can't sleep. And if it's still want me, then tell me how to make it come back. We can unwrap, rewind like a throwback. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama, kasihku. Katakanlah saja bila kau masih mencinta.
you need a ring like Mellow. Hey, baby, I want you back now. Back now, I ain't never gonna back down. Back down, me and you, it's a rap now. Baby, I can be your rock, smack down. You're the champ in my heart like Pacquiao. And I will always be the truth, facts now. Hey. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakannya sejujurnya. Jangan kau ragu. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? I miss you so much, girl. Kita saling merindu. Yeah, and if you still want me, then tell me. Katakan sejujurnya. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu biasanya run ya, kalau lagu run itu biasanya bisa mengundang keceriaan ke kita semua. Nah, pagi hari ini semoga lagu itu bisa mempengaruhi suasana hati Anda yang tadinya masih ngantuk-ngantuk biar lebih seger lagi. Dan masih di bincang-bincang santai kita berbincang tentang catin apa yang perlu dipersiapkan. Masih bersama dengan Bu Istiti dan juga Mbak Masna nih. Sobat Sehat boleh banget loh kalau mau bergabung yang di radio boleh langsung move saja ke link Zoom-nya Raisa Radio Indonesia Sehat. Baik, kepada Mbak Masna kami persilahkan kembali. Monggo silahkan. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Ya, jadi Bu Istiti, kita menyambung lagi ya Bu bahasan sebelumnya terkait dengan tadi yang Mbak Niken tanyakan nih Bu. Itu kan juga akan berhubungan juga ya Bu dengan makanan yang harus dikonsumsi oleh para catin gitu. Jadi sebenarnya makanan apa saja sih Bu yang seperti apa gitu yang harus kami konsumsi Bu untuk nanti menghindari keturunan kami itu dari stunting? Pak Matsna, kalau kita mengatakan gizi seimbang, tentunya harus sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kebutuhan kita masing-masing dari pekerjaan kita, dari usia kita sebagai yang sudah dewasa seperti ini ya. Kebutuhannya itu sebetulnya kalau kita melihat 2.250 sampai 3.000 kalori. Dalam hal ini ada, kalau kita makan ada karbohidrat, protein, lemak, ada vitamin, ada vitamin A, C, folat, dan vitamin C karena tadi sebutkan anemia. Jadi kalau kita sehari-hari sudah mencukupi, kita harus siap bahwa kalau kemarin saya mengatakan membicarakan tentang sarapan, tapi kalau kita mengalami stunting karena keseluruhan ya, tidak hanya sarapan tetapi seluruh harinya. Kapan itu kita pagi hari harus makan sarapan karena untuk seharinya. Kemudian di antara waktu kan ada jam 10 itu kira-kira kadar glukosanya turun sehingga akan kita harus sedikit sesuatu yang masuk, snack, kemudian makan siangnya. Seperti biasa, kalau pagi harus cukup makannya untuk kegiatan seluruh hari, tapi kalau siang hari untuk mencukupi setelah kita beraktivitas, kemudian sore harinya itu ada ada selingan lagi sedikit, kemudian malam sebaiknya juga makan ringan. Jadi semakin malam kita makan semakin ringan. Kalau kita melihat bahwa sebetulnya apa tuh yang kita harus makan, ada makanan. Kalau kita melihat makanan, apakah harus nasi? Tidak harus nasi. Saat ini sudah berbagai macam hal, ada roti, kemudian ada kentang, dan sebagainya itu bisa digunakan untuk mereka yang pagi hari harus segera
minum jus atau minum susu atau minum teh boleh saja. Tetapi dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan seharinya. Kemudian jangan lupa juga kalau ada antara mungkin hanya minum jus yang saat ini banyak, saya katakan bahwa setiap kali kita makan itu sesuai buah dalam musimnya. Saat ini banyak apokat, minumlah jus apokat. Kemudian siang hari ada apa yang dipilihnya. Kita kalau memilih makan, ini sebagai contoh yang barusan kita lakukan adalah ada nasi putih, ada sate, ada bumbu kacang, kemudian ada tumisnya itu ya, ada kacang panjangnya, kemudian ada del atau tahu untuk nabatinya. Kemudian sore sekali lagi jus lagi. Tadi ada apokat, sekarang jus mangga. Kemudian malamnya mungkin jangan terlalu malam, mungkin sebaiknya jam 5, jam 6 mulai makan, itu sudah baik untuk bihun atau ada tempe goreng sedikit. Kemudian nanti ditambahkan ada pisang. Nah, dalam hal ini pemilihannya kalau kita menentukan pemilihan apa, sebaiknya nanti kalau kita bisa bertemu dengan ahli gizinya. Kalau untuk dalam waktu singkat ini nggak mungkin satu persatu, karena kalau kita melihat gizi itu sifatnya individual. Pagi itu terlalu tergesa-gesa ya. Karena saya lihat tadi kalau kita melihat 14% anemia, 20% karena kekurangan egi kronis. Padahal sama-sama mereka dalam pengamatan kemarin itu baik yang anemia maupun tidak anemia itu sama-sama kekurangan sebetulnya. Kekurangan mereka dalam hal energi dan isiannya. Tapi kemudian kualitas dari makanannya itu sendiri. Kalau pagi memang harus diisi. Dalam ketergesa-gesaan itu kita siapkan yang bisa kita lakukan pagi hari. Demikian untuk yang lain-lainnya. Itu Mbak Masna. Sehingga kalau kita mengatakan gizi seimbang, ada karbohidratnya dengan berbagai macam karbohidrat. Kemudian ada lauknya, protein, cukup, harus protein. Kalau memang anemia, harus cukup dengan protein alami. Kemudian ada sayur-sayuran, ada buah, di mana buahnya itu adalah sesuai dengan musimnya. Tidak perlu, apakah harus anggur, apakah harus apel? Tidak, kita banyak sekali buah-buahan. Dan kalau kita makan jus itu membuatkan gemuk, bukan. Kalau dia itu ditambahkan dengan gula, itu nanti akan menjadi gemuk. Tapi kalau tidak, itu merupakan kekuatan kita. Kalau bisa minum susu, ikan kalsiumnya. Ya. Kalau kita, oleh karena itu, di dalam gizi seimbang itu ada yang disebut 4 pilar. Pernahkah lihat ada caping dengan pilarnya tadi, berbagai macam makanan, kemudian pemantauan berat badan, kemudian aktivitas fisik harus cukup. Masa pandemi pun kita harus cukup aktivitas fisik, kita mengikuti gerakan-gerakan dari internet, YouTube juga cukup. Kemudian ada yang disebut yang lainnya adalah sanitasi, bikin sanitasi. Sehingga kalau saya katakan gizi seimbang itu 4 pilar yang harus dipenuhi. Itu ya Mbak Masna? Iya, betul sekali. Betul sekali ya Bu Siti, dan kita juga sebenarnya bisa ya Bu memanfaatkan sumber bahan pangan lokal sekitar kita ya Bu ya. Nggak harus yang mahal atau yang bahan-bahan import gitu mungkin ya. Lebih ke bahan-bahan pangan lokal di sekitar aja itu mungkin sudah bisa memenuhi kebutuhan gizi kita ya Bu. Dan tentunya juga itu sebenarnya tidak dilakukan oleh individu Catin sendiri ya Bu ya, karena kan Catin itu sebenarnya terdiri dari 2 orang ya Bu, pasangan kayak gitu. Nah itu bisa juga saling mengingatkan gitu. Biasanya kan kalau
pasangan itu kan mengingatkannya jangan lupa makan ya gitu kan. Nah, itu ditambahi tuh jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang kayak gitu. Nanti juga itu akan berpengaruh juga untuk generasi yang berkualitas yang bisa kita hasilkan kayak gitu ya Bu Titi. Baik, mungkin Sobat Sehat kalau ingin bertanya terkait dengan gizi seimbang atau yang lainnya, silakan bisa untuk mengajukan pertanyaannya. Dan juga Sobat Sehat terkait dengan tadi kita sempat bahas juga ada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, di mana kita bisa tahu nih Sobat Sehat sebenarnya itu untuk menjaga atau untuk persiapan dari para calon pengantin itu, para calon pengantin tuh nggak sendirian loh. Jadi di sini ada banyak pihak yang berperan besar untuk terutama dalam pencegahan stunting Bu Siti, terkait dengan kolaborasi di semua sektornya gitu ya Bu. Baik itu nanti sektor di bidang kesehatan, ada juga di sektor bidang keagamaan yang tadi sempat Bu Siti bahas terkait dengan bimbingan perkawinan, kemudian juga ada sektor KB dan sosial nantinya terkait dengan kesejahteraan kita. Dan ini semuanya akan berkolaborasi untuk pencegahan stunting dari hulu, yaitu mulai dari calon pengantin. Nah, Bu Siti, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat, dari Mbak Lia. Selamat pagi Mbak Masna dan Bu Siti, izin bertanya, di luar persiapan dalam segi kesehatan fisik, apa yang perlu dipersiapkan dalam segi mental Bu Siti, mengingat pernikahan merupakan keputusan seumur hidup. Terima kasih. Ya, ini apalagi sesuatu yang mendalam untuk dalam hal mental. Baik ya, pertanyaan itu baik. Dalam hal ini, kalau kita melihat undang-undang perkawinan, sama usia ya, sama usia, itu kan sebaiknya sudah usia 19 tahun, sehingga dari fisiknya sudah cukup, diharapkan sudah cukup karena masa remaja sudah berlalu, tapi kemudian sebetulnya masih ini. Kemudian kalau kita melihat secara mental, kesiapan diri untuk berbagi, saya mengatakan demikian. Menjadi nikah untuk seumur hidup adalah berbagi. Kalau kita tidak siap, apa yang akan terjadi? Bio, psiko, sosio-kultural. Bionya tadi secara biologis sudah terpenuhi, harus terpenuhi, karena nantinya akan hamil, mempersiapkan dirinya untuk kehidupan berikutnya. Psikis tadi mental, maka di puskesmas pun akan ada suatu diskusi atau konsultasi secara psikologi, apakah keduanya siap untuk menikah. Kemudian sosial diharapkan, saya mengharapkan juga kalau nanti di dalam perjalanan kehidupan bersama kan untuk mempersiapkan diri dan berkeluarga itu kan sudah siap sosial ya. Kalau sudah ada pendidikan, kemudian nanti bisa bekerja, mendapatkan nafkah, nafkah itu jasmani dan rohani. Jasmani perlu ya, sehingga untuk generasi berikutnya maupun kita berdua sebagai pasangan ini siap untuk hidup. Saat ini kan ya hidup bisa serumah atau jarak jauh gitu ya. Mbak Masna bisa mengatakan jarak jauh sehingga tapi tetap secara psikis saling mendukung. Kemudian yang lain kultural. Kalau kita mengatakan kultural tadi saya sebutkan Mbak Matsna itu mengenai kalau di Jawa ada bibit itu tadi ya. Bibitnya bagaimana kalau kita di kesehatan anemia, KEK atau penyakit yang lain. Kemudian bobot secara sosial, apakah siap menikah dengan keadaan demikian untuk menuju suatu malike? Menurut kalau mental saya kira untuk saling berbagi. Saya sendiri kan sudah kira-kira
pernikahan kami sudah 32 tahun. Tentu itu ada naik dan turunnya, tapi kita harus bersama-sama saling mendukung. Saya sebagai salah satu ya, kalau kami sudah berjauhan, tetapi kami saling percaya bahwa kita ini sudah diminta tadi ya, sudah diminta menjadi suatu pasangan yang akan membawa generasi berikutnya. Kita sudah dipercaya Tuhan untuk menjadikan generasi berikutnya, kita harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu tidak saat hanya dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit pun kita saling mendukung. Jadi itu secara psikis harus siap untuk dalam hal ini, karena gelombang kehidupan sebagai gelombang juga ada naik dan turunnya. Tidak hanya dilihat pada akhirnya, tapi pada prosesnya. Kalau kita sebagai orang pabrika itu ada input, ada proses, ada output ya. Di sini pun juga demikian, ada inputnya, bagaimana status kesehatannya, prosesnya menghadapi dunia yang serba beraneka ragam, yang kemungkinan tidak tahu kita, tapi dengan adanya kita kan ada spiritualnya, kita sudah beragama. Ya, dimanapun agama itu sama. Hanya satu, kita mempercayakan diri kepada Tuhan, Allah yang membawa kita untuk maju ke depan. Saya bukan KUA ya, nanti KUA yang berberita itu nanti KUA sebetulnya di sini. Saya sudah mengharapkan KUA hadir di sini, tapi karena kesibukannya tidak bisa. Sehingga secara agamis juga mendapatkan suatu bimbingan. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan Catin ada dari kesehatan, juga ada dari KUA untuk agama, tapi KUA untuk khusus Muslim, kemudian untuk non-Muslim pun mereka akan siap dengan bimbingan perkawinan yang biasanya oleh pendeta atau romo yang akan memberikan bimbingan setelah beberapa minggu, dan mereka harus secara komitmen untuk mempersiapkan diri kedua-duanya. Jadi dalam hal ini pertama bahwa calon pengantin itu adalah laki-laki dan perempuan, sehingga siap mental itu laki-laki dan perempuan juga. Tidak hanya perempuan yang nomor satu harus siap, tapi laki-lakinya juga siap untuk saling berbagi, untuk menjalani kehidupan. Itu ya, Mbak Lia. Sudah siap untuk menikah atau bagaimana Mbak Lia? Atau sedang persiapan ini? Sepertinya sedang persiapan ya Bu Siti ya. Iya. Begitu. Ya Bu Siti. Nah, jadi sobat sehat itu juga bisa loh memperoleh layanan untuk kesehatan mental itu di puskesmas terdekat, dan juga nanti ke arah rohani itu di KUA ya Bu Siti ya. Di situ akan ada tokoh agama yang mendampingi kita juga bagaimana rohaninya, seperti itu. Oke, Bu Siti, sebelumnya apakah bisa untuk closing statement, Bu? Iya. Dalam perbincangan pagi ini, mengapa kita memperhatikan Catin? Karena itu salah satu sasaran untuk mempercepat penurunan stunting adalah Catin. Negara memberikan perhatian kepada Catin karena dia yang harus dipersiapkan. Catin juga itu mulai dengan remaja putri. Sebetulnya remaja putra demikian, tetapi saat ini masih yang diperhatikan remaja putri. Bagaimana anemia yang tinggi pada remaja putri, sehingga Catin pun diharapkan di dalam persiapannya 3 bulan sebelumnya supaya tetap sehat, status gizinya baik, dan pada saat pernikahan mereka siap untuk hamil. Meskipun pada saat ini banyak juga Catin yang tidak ingin hamil, tetapi mereka siap untuk hamil untuk mempersiapkan masa depan penerus bangsa tidak stunting, sehingga nantinya kalau mereka tidak stunting, tumbuh kembangnya terpenuhi menjadi generasi yang sehat, negara kuat. Selain itu, ibu juga harus sehat, saya kira ya, ibu dan ayahnya sehat.
Terima kasih Mbak Masna. Iya, Bu Istiti, terima kasih Bu. Jadi memang ya Sobat Sehat, persiapan pernikahan itu tidak melulu menyoal hari H pernikahan ya, tapi juga kesiapan kita untuk menyambut kehidupan berumah tangga, agar nantinya rumah tangga kita itu tidak seperti main tebak-tebakan gitu. Jadi kita nggak tahu arah dan tujuan kita tuh seperti apa. Nah, karena kita Catin itu pencetak peradaban untuk generasi berkualitas. Oke, untuk menutup bincang santai kita di pagi hari ini, saya ingin berpantun, Bu Istiti dan Sobat Sehat. Gadis keriting beli ikan patin sambil bawa tas di pasar Tanah Mas. Cegah stunting sejak Catin, generasi berkualitas wujud Indonesia emas. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Bu Masna dan juga matur nuwun sangat Bu Siti. Terima kasih banyak atas ilmunya pagi hari ini, Bu. Ini banyak dari Sobat Sehat, Bu. Banyak dari Sobat Sehat yang tertarik. Sepertinya banyak catin-catin, Bu, ini di sini. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Galih untuk bicara di sini. Terima kasih Ibu, sehat selalu Bu Istiti dan juga Mbak Masna. Dan demikian Sobat Sehat, untuk Anda ternyata Catin meskipun belum ada calonnya pun nggak apa-apa, kita masih bisa, ternyata persiapannya mulai dari sekarang ya Sobat Sehat, mulai dari sekarang kita menjaga kesehatan kita, baik fisik dan juga mental, untuk kita mungkin persiapan jauh-jauh hari, mempersiapkan diri terlebih dahulu. Baik, semoga obrolan santai di pagi hari ini bisa menambah wawasan untuk Anda Sobat Sehat, dan lebih sadar lagi bahwa berkeluarga itu tidak mudah, merupakan keputusan yang sekali seumur hidup seperti tadi yang Bu Istiti sampaikan, jadi memang harus betul-betul dipersiapkan. Terima kasih untuk Anda, kebersamaan Sobat Sehat yang di radio dan di Zoom juga, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk mengikuti topik-topik dari Raisa Radio yang menarik melalui follow Instagram kami di @raisaradio_ugm. Mbak Masna, buah delima biji selasih. Mbak Masna, terima kasih. Terima kasih banyak. Bu Siti, terima kasih. Mbak Masna, terima kasih. Dan terima kasih banyak Sobat Sehat. Saya Galuh mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap menyatu bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Matur nuwun Ibu, matur nuwun Mbak Masna. Terima kasih Bu Siti, Ya, teman-teman Raisa.